Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Indra Januarta. Saya berasal dari kelas A, bukan praktikum teori jaringan komputer. Dan di sini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas pertemuan 9 setelah UTS, di mana tugasnya yaitu mengenai instalasi mikrotik router OS di VirtualBox. Jadi, untuk programnya sendiri terdapat VirtualBox dan Mikrotik Router OS. Nah, ini kedua programnya sudah saya siapkan di sini. Dan juga saya siapkan Winbox karena ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses data router-routernya. Baik, akan saya pindah kameranya ya. Oke, jadi untuk pertama kita perlu buka Oracle VirtualBox. Setelah kita buka seperti ini, kita akan masuk ke sini, File, kita klik File. Karena ini saya menggunakan versi baru, kita harus menggunakan tool seperti ini. Namun kalau misalnya versi sebelumnya, seingat saya, jika diklik file segini saja langsung akan muncul Network Manager. Dan jika ini diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat di sini terdapat IP address-nya dan terdapat subnet mask-nya. Terdapat juga DHCP servernya di mana address-nya merupakan ini, subnet mask-nya ini, dan range-nya mulai dari 101 hingga 254. Setelah itu kita akan langsung mungkin kita akan langsung instalasi saja ya mikrotiknya. Untuk melakukan instalasi kita dapat melakukan keluar dari tools, kita kembali ke welcome seperti ini atau kemanapun bisa sebenarnya. Setelah itu kita klik preferences, bisa bukan, kita klik import appliance seperti ini. Setelah itu kita klik, setelah itu kita cari filenya. Untuk filenya sudah saya taruh di desktop ya, jadi ini saya langsung mengarah ke desktop. Mikrotik ini yang .ova level 6, kita open dan kita finish. Nah, untuk device-nya sendiri dapat kita lihat settingnya. Untuk RAM-nya ada 128 MB, ini seperti kayak spesifikasinya seperti itu. Nah, setelah itu untuk networknya kita menggunakan adapter 1 dan host only adapter. Kenapa menggunakan host only adapter? Ini agar kita dapat mungkin memvirtualisasikan mikrotiknya agar kita bisa menggunakan Winbox untuk mengaksesnya dan tidak menggunakan CLI saja. Setelah itu kita klik OK. Langsung bisa kita run saja ya. Jadi kita start sini. Dari power off dia akan powering up. Kita tunggu saja. Nah, sekarang device-nya sudah menyala ya. Sekarang kita bisa dapat buka langsung Winbox. Kita ini allow access. Dan kita klik pada neighbors ya. Setelah itu refresh, maka akan muncul di sini mikrotiknya. Ini kita bisa langsung klik saja. Kita klik, setelah itu kita connect. Nah, ini untuk mengganti password tidak terlalu penting ya. Setelah itu kita klik silang di sini dan kita bisa klik interface. Nah, ini seperti kayak interface yang berada. Ini udah menggunakan host only adapter, gitu ya, dan lain-lainnya. Kita bisa langsung saja klik apply, oke. Setelah itu agar identitasnya berbeda ya, kita dapat masuk ke ini sistem identity. Setelah itu kita akan jadi namakan mikrotik. Ini sudah menjadi master, kita akan ganti menjadi mikrotik original. Kita klik OK. Setelah itu maka sistemnya akan memiliki nama mikrotik original. Kita klik apply saja, OK. Setelah itu kita dapat lakukan shutdown terhadap mikrotik yang ini karena kita akan melakukan duplikat
agar dapat menyalakan mikrotik lainnya sekaligus. Nanti kita akan klik sistem, setelah itu shutdown. Maka dia akan langsung mati ya di sini ya, port off juga. Nah, sekarang kita akan melakukan duplikat seperti ini. Setelah itu kita clone. Nah, ini kita bisa beri nama seperti misalnya mikrotik 1. Jadi ini mikrotik original, ini kita bikin mikrotik 1. Kita finish langsung saja, ini kita full clone ya. Kita full clone, finish. Setelah itu kita dapat ini, nanti kita dapat run. Kita buka lagi Winbox ya. Nah, ini karena mikrotiknya sudah mati ya, jadi tidak terdeteksi. Nih, mikrotik yang satu sudah menyala, kita dapat lakukan refresh. Nah, sehingga ada mikrotiknya yang kedua muncul. Nah, setelah itu kita klik connect ya. Klik connect agar MAC address dan IP-nya berbeda. Nanti kita akan klik reset MAC address ini. Namun untuk sementara saya akan melakukan penggantian identitas dulu dari mikrotik original menjadi mikrotik 1. Oke. Setelah kita oke, maka identitasnya akan berubah menjadi mikrotik 1. Jika sudah, kita langsung masuk saja ke interface. Ini kita klik, double klik langsung ya. Setelah itu kita reset MAC address agar berbeda dengan mikrotik yang original. Maka langsung akan otomatis disconnect ya. Setelah itu kita bisa melakukan refresh. Dan akhirnya MAC address-nya berubah dari yang awalnya EFCF ini menjadi 41B9. Dan ini juga berubah sebelumnya. Setelah itu mungkin kita akan melakukan duplikat mikrotik lagi ya. Ini bisa kita minimize saja mungkin. Jadi ini kita connect. Setelah itu kita minimize dan ini kita cloning lagi. Kita akan bikin mikrotik 2 sekarang. Sama saja kita akan melakukan full clone seperti sebelumnya. Kita finish. Setelah itu langsung kita run saja. Kita double klik pisah. Kita bisa juga memencet tombol start di pojok kanan atas. Sekarang mikrotiknya akan melaunching dirinya sendiri. Agar dapat membuka 2 sekaligus ya. Mungkin saya akan membuka new winbox saja dengan klik more, new winbox. Maka akan muncul sendiri ya. Nah, ini mikrotik yang kedua sudah menyala ya. Sekarang kita dapat akses. Nah, untuk MAC-nya dapat dilihat ya, masih sama dengan mikrotik original dan namanya juga masih sama karena kita melakukan cloning full. Jadi semuanya mirip persis dengan yang original. Maka kita akan lakukan connect. Dan di sini sebelum melakukan reset MAC address, saya akan melakukan mengganti identitas agar terlihat perubahannya. Ini mikrotik 2, kita oke. Setelah itu ini bisa langsung kita reset MAC address. Langsung akan otomatis disconnect, kita klik cancel. Setelah itu jika kita refresh, nah tidak perlu refresh ya tadi ya, maka MAC address-nya akan berubah sesuai mikrotik 2. Mungkin bisa kita langsung masuki saja. Oke. Jadi terdapat 2 mikrotik yang sedang berjalan ya sudahan ya. Ini mikrotik 1, ini mikrotik 2. Setelah itu kita akan melakukan duplikat satu lagi. Sama saja, namun sekarang mikrotik 3 ya. Kita full clone, kita finish. Kita bisa langsung start. Saya akan menggunakan tombol start sekarang ya, agar berbeda sedikit. Ini untuk window mikrotik 3-nya, yang ini.
Nah, mikrotiknya sudah menyala kan. Kita dapat akses lagi melalui ini, Winbox. Kita akan klik More, New Winbox. Setelah itu, mikrotik 1, 2 terdeteksi dan mikrotik original, yaitu mikrotik 3, sudah terdeteksi juga. Ini kita bisa langsung connect saja. Kita akan lakukan hal yang sama. Kita klik System, Identity, setelah itu mikrotik 3. Kita klik OK. Setelah itu sama saja kita reset MAC address lagi. Nah, maka akan langsung otomatis ya keluar ya. Ini kita bisa langsung cancel saja. Dan mikrotiknya sudah menyala. Ada 1, 2, 3. Sesuai dengan sebelumnya ya. Nah, sekarang setelah kita membuat 3 ini, oh, saya lupa. Mungkin bisa diperlihatkan dahulu ya untuk versi-versinya sudah sesuai ini. Jadi bisa sistem, bukan sertifikat, sistem, itu level license. Nah, ini license-nya udah level 6. Ya, setelah itu juga bisa kita sistem. Setelah itu yang mana ya, lupa saya. Resources kalau nggak salah, bukan. Sistem. Setelah itu packages. Nah, ini kita sudah menggunakan versi 64, 6, 49, 18 ya. Sudah ini. Nah, sekarang kan kita sudah berhasil membuat 3 ini. Sekarang kita akan berhentikan semua mikrotiknya. Jadi untuk yang cara pertama akan saya tunjukkan menggunakan mikrotik 1 saja ya. Ini cara yang paling mudah menurut saya. Itu bisa saja kita langsung klik sistem dan klik shutdown di sini. Kita klik shutdown dan shutdown router, yes. Maka mikrotik 1 akan otomatis mati. Dan ini bisa kita langsung exit saja ya. Atau nanti dia akan otomatis keluar sendiri karena sudah tidak ada sessionnya, sudah diputus. Sudah tidak terhubung lagi. Kita nih. Oke, kita klik cancel dan ya sudah mati. Sisa mikrotik 2 dan 3 saja. Setelah itu selain itu ada cara lagi, yaitu menggunakan yang melalui sini juga bisa. Jadi ini bisa kita langsung klik kanan saja, setelah itu stop dan power off. Ini do not show this message again, ini bisa dicentang atau tidak terserah. Setelah itu kita power off, maka mikrotik 2 nya akan mati. Kita coba refresh ya untuk bukti. Nah, mikrotik 2 nya mati, ini juga sudah terlockout. Setelah itu ada mikrotik yang ketiga. Nah, ini mikrotik yang ketiga tuh ini kan tersisa. Jadi untuk identitasnya sendiri biasanya itu admin, itu passwordnya kosong. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita bisa melakukan garis miring ke kanan. Waduh, keyboardnya error kah? Oh, bukan, ini untuk password baru ya. Nah, kita ganti menjadi Tuaga. Nah, itu kita klik garis miring, system, shutdown, yes. Maka dia akan otomatis mati sendiri mikrotik ketiga. Ya, jadi mungkin sekian untuk video saya mengenai instalasi mikrotik pada hari ini. Terima kasih. Nama saya Farel Indra Januarta dengan NIM 230 605 110 115. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.